Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Wacana Ratu Adil Satriopiningit dan Zaman Edan tidak pernah hilang dari benak dan relung hati masyarakat Indonesia. Tulisan ini hanyalah sebagai ungkapan rasa keprihatinan atas fenomena carut-marut yang sedang terjadi di bumi pertiwi ini. Tujuannya, memaknai secara tersurat naskah warisan para leluhur yang penuh dengan perlambang, sehingga masyarakat luas dapat memahami mengapa istilah Ratu Adil Satriopiningit dan Zaman Edan selalu diwacanakan ketika bumi pertiwi sedang mengalami berbagai masalah. Tulisan ini juga merupakan reinterpretasi beberapa sumber pustaka, salah satunya adalah Serat Kalatida, karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Bahwasanya Serat Kalatida merupakan kepustakaan sastra Jawa yang berisi kritik sosial, nilai keagamaan, tradisi kapujanggaan, prediksi masa depan, futurologi, dan kemunculan Satriopiningit, Sang Ratu Adil. Pada akhirnya, serat yang mengisyaratkan Zaman Edan menjadi pembicaraan klasik populer di kalangan masyarakat luas. Ketika keadilan yang diharapkan belum memenuhi semua komponen, seperti terjadi ketimpangan sosial yang berkepanjangan, maka wacana Ratu Adil terus dilukan. Faktanya, istilah yang melegenda itu pun hanyalah merupakan gambaran kondisi zaman yang dirasakan masyarakat, disertai dengan harapan datangnya seorang pemimpin yang adil, bijak, dan lebih memihak kepada rakyat. Pandangan dunia yang serba magis mitologis menjadi sendi kepustakaan maupun kebudayaan, khususnya Jawa dan Bali. Hal ini senantiasa tercermin dalam kesenian dan susastra tradisional, sehingga ajaran mistik pun lebih menjadi penyubur kepercayaan, seperti sikap pengkultusan adanya orang-orang suci, manusia, sakti, dan bahkan tahu hal yang bakal terjadi. Pada zaman modern, dengan kemajuan teknologi canggih, tetap saja ada yang percaya terhadap ramalan metafisika maupun perlambang. Membicarakan mengenai perlambang atau ramalan, sebenarnya Indonesia tidak bermaksud menjadi negara terkebelakang. Dari sudut pandang budaya jauh sebelum negara ini terbentuk, para pendahulu telah meramalkan keadaan zaman yang akan datang. Demikian pula, dalam melihat problematika bangsa, ramalan Jayabaya selalu dimunculkan sebagai wacana akan datangnya Satriopiningit, Sang Ratu Adil, yang disertai dengan kemiripan kondisi dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan, terjadinya carut-marut, korupsi, kolusi, nepotisme, tindak kriminal yang semakin mengkhawatirkan, serta ketidakadilan dapat menyebabkan reaksi berupa harapan datangnya seorang pemimpin yang adil dan berpihak kepada rakyat. Kondisi yang carut-marut sesungguhnya telah tersurat dalam bait 150 ramalan Jayabaya berikut: hukuman Ratu Ora Adil, akeh pangkat, jabat jabil, kelakuan pada ganjil, sing apik, pada kepencil, akarya apik manung saisin, luwih, utama ngapusi, yang diterjemahkan. Hukuman, raja tidak adil, banyak yang berpangkat, jahat dan jahil, tingkah lakunya semua ganjil, baik terkucil, berbuat baik manusia malah malu, lebih baik menipu. Ramalan Jayabaya tentang Zaman Edan telah dikaji oleh para pujangga lain, salah satu di antaranya Raden Ngabehi Ranggawarsita yang ditulis dalam Serat Kalatida. Ranggawarsita adalah seorang yang memiliki kesanggupan jiwa dapat membaca perasaan dan pikiran orang lain dari jarak jauh yang disebut telepatit. Kemampuannya dikatakan weruh sadurung wilara, dapat mengetahui sesuatu yang terjadi lama sebelum kejadian menjadi fakta. Karya yang satu ini sangat tepat dengan ciri-ciri dan perlambang zaman seperti dalam ramalan Jayabaya di antaranya. Terjadi kekacauan yang meluas, alam dihantam dengan kelainan, kehidupan syarat dengan penyimpangan di segala sektor. Misalnya,
sering terjadi gempa bumi, gunung meletus, banjir, hujan, dan topan. Pantai berubah letak, sawah ladang meranggas akibat teriknya matahari. Terjadinya hal yang paling mengerikan pada zaman Edan adalah penyimpangan dalam kehidupan sangat kompleks sebagai akibat 3 hal, yakni harta tipuan, nistana kemelaratan, dan jutya, kriminalitas. Ketiga hal tersebut dimaknai sebagai unsur penyebab penyimpangan perilaku dengan perlambangan mata konten hijau sampai memerah saat melihat uang. Orang-orang menjadi sangat rakus dengan menjadikan homo homini lupus sebagai sikap hidup. Demikian halnya dengan serat kala tidak banyak versi analisanya. Salah satu adalah karya Wiwin Widiawati Arndt dengan tafsiran sosiologis dan filosofisnya. Namun tetap saja menarik untuk ditafsir kembali. Serat ini sesungguhnya merupakan karya Raden Ngabehi Ranggawarsita yang paling populer bernada amarah terpendam terhadap kejadian yang menimpa bumi pertiwi ini. Pada saat masyarakat merasa tertindas baik oleh kaum penjajah maupun penguasa, banyak yang mencari pelarian sebagai penghibur diri. Salah satu pelarian klasik positif adalah berharap datangnya Ratu Adil sang juru selamat. Di lingkungan orang Jawa dan juga Bali, cerita tentang kedatangan Ratu Adil pasti dikaitkan dengan ramalan atau jangka Ranggawarsita tersebut. Faktanya, setelah bangsa ini nyaris hancur akibat penjajahan nafsu yang menjelma dalam bentuk anarkis multidimensi, masyarakat mulai bertanya-tanya lagi tentang Ratu Adil. Rupanya masyarakat sudah mulai menyadari bahwa sejak zaman kehidupan era rimba raya, kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, dengan segala orde dan rezimnya, rakyat selalu menjadi objek penipuan orang kuat, apakah penguasa atau kelompoknya. Kesadaran itu muncul karena adanya paradigma politik yang masih kental dengan nuansa bisnis kekuasaan serta bisnis kepentingan, sedangkan rakyat kecil selalu menjadi alat pijakan dan bulan-bulanan para penguasa. Nama Ranggawarsita telah menyejarah dengan ramalan tentang zaman Edan yang sebenarnya merupakan siklus sejarah karena selalu berulang setiap periode tertentu. Setiap babakan sejarah ada yang namanya zaman keemasan atau ketayuga dan zaman kesengsaraan atau kala tidak Ranggawarsita. Menyaksikan kesemrawutan tersebut akibat tindakan-tindakan korupsi yang melanda istana, kehidupan masyarakat menjadi morat-marite dan sangat memprihatinkan. Kehidupan masyarakat menjadi morat-marit dan sangat memprihatinkan. Sebagai pujangga penyambung lidah rakyat, Ranggawarsita melukiskan keluhan dan penderitaan masyarakat pada masa itu, sesuai dengan keadaan zaman yang dinamakannya masa kusut. Tingkah laku manusia banyak menyimpang dari jalan yang benar, sehingga kekusutan menjadi kebingungan, sedih, pilu. Keluhannya tiada henti, takut dan khawatir terhadap masa depan generasi. Sebaliknya, orang yang sedang mendapat kesempatan merasa beruntung, berkehendak menyimpang dari jalan yang benar. Selagi masih hidup nafsunya terus dipuaskan aji mumpung. Kadangkala sang pujangga merasa bimbang untuk mengutarakan isi hatinya karena dirinya sendiri tidak luput dari tekanan batin serta keprihatinan. Terlepas dari sumber kisah yang mana dan siapa penyusun ramalan-ramalannya, bahwa karakter Ratu Adil yang digambarkan dalam berbagai versi sesungguhnya memiliki kemiripan ciri-ciri yang tepat jika hal itu dimiliki oleh seorang pemimpin bangsa. Dari sebutannya Ratu Adil dapat ditafsir sebagai seorang pemimpin yang mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ratu Adil yang dimaksud pasti mampu menjadi pelindung dan pengayom dari seluruh rakyat, tanpa membedakan golongan, tanpa keberpihakan kecuali hanya berpihak kepada kebenaran hakiki yang bersifat universal. Dari sebutannya Ratu Adil dapat ditafsir sebagai seorang pemimpin yang mampu
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ratu, adil yang dimaksud pasti mampu menjadi pelindung dan pengayom dari seluruh rakyat, tanpa membedakan golongan, tanpa keberpihakan kecuali hanya berpihak kepada kebenaran hakiki yang bersifat universal. Terima kasih. Kita cukupkan narasi sampai di sini sedulur. Jangan lupa ngopi ya biar santai. Salam dari Satrio Kecubung, salam Kungmania, salam santun buat semua penyimak.